Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini bertemu dengan kelompok 7 dari Tadris Biologi 5A yang akan menyampaikan materi perkembangan hewan dengan tema sistem reproduksi hewan jantan dan hewan betina. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hamidah Samrotus Saniyah dengan NIM 12208193049. Yang kedua ada Afifah Zuhriyatus Sa'diyah dengan NIM 12208193053. Yang ketiga ada Bagas Wahyu Ramadian dengan NIM 12208193059. Yang keempat ada Oktavia Nisaul Husna dengan NIM 12208193060. Dan yang terakhir ada saya Iis Dwi Lestari dengan NIM 12208193100. Baik, masuk pembahasan yang pertama yaitu tentang sel germinal primordial. Pada gambar ini menunjukkan adanya struktur gonad yang di dalamnya terdapat primordial germ cells atau sel germinal primordial. Pada struktur gonad ini, sel germinal primordial digambarkan dengan bentukan seperti ini. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, mari kita ketahui apa sih sel germinal primordial itu? Sel germinal primordial merupakan progenitor dari gamet yang bermigrasi ke gonad yang sedang berkembang. Sel germinal primordial merupakan sel yang mengisi gonad yang tidak berdiferensiasi. Sel ini dapat dideteksi atau ditemukan di epiblas pada tahap awal perkembangan embriologis. Nah, untuk gambar yang pertama atau gambar A, ditunjukkan rute dari sel germinal primordial yang melakukan migrasi dari allantois ke genital ridge atau punggung genital yang merupakan tempat diferensiasinya. Nah, sel-sel ini melakukan migrasi melalui garis primitif dan kemudian ke kantung kuning telur dan allantois. Lalu bergerak di sepanjang dinding usus belakang ke punggung genital. Dari proses ini akan membentuk sebuah struktur yang ditakdirkan untuk menjadi gonad yang tidak berdiferensiasi. Nah, sel germinal primordial pada mamalia tiba di tempat diferensiasinya melalui migrasi aktif. Sedangkan pada spesies unggas, sel germinal primordial mencapai punggung genital tempat diferensiasinya melalui aliran darah. Kemungkinan terjadinya penarikan sel-sel germinal ke punggung genital disebabkan oleh adanya kemotaksis. Untuk sel germinal primordial dapat dideteksi pada punggung genital sekitar hari ke-18 untuk babi, pada hari ke-21 pada anjing, hari ke-22 pada domba, dan hari ke-28 pada sapi dan manusia. Sel germinal primordial melakukan pembelahan secara mitosis selama terjadinya migrasi ke gonad yang sedang berkembang. Setelah memasuki gonad, sel germinal primordial akan tertutup dalam kompartemen sel germinal tertentu, yaitu berupa tali seminifrus di embrio pria dan folikel germinal
folikel primordial pada embrio wanita. Proliferase dan diferensiasi sel germinal primordial di lokasi tertentu sangat dipengaruhi oleh faktor terlarut yang disekresikan oleh lokasi secara lokal. Untuk sel germinal yang mencapai gonad yang tidak berdiferensiasi akan mampu melakukan diferensiasi dan bertahan. Sebagian besar sel germinal primordial di luar gonad yang mengalami apoptosis atau kerusakan. Jadi untuk sel germinal di luar gonad yang tidak berdiferensiasi akan mengalami sebuah kerusakan. Tetapi ada beberapa yang bertahan hidup di luar wilayah gonad yang tidak berdiferensiasi yang dapat membentuk suatu tumor sel germinal yang disebut dengan teratoma. Karena struktur abnormal ini terdiri dari unsur-unsur 3 lapisan germinal embrio, sehingga memungkinkan mengandung jaringan yang sangat berbeda seperti kulit, rambut, tulang rawan, dan gigi. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tahap pembentukan gonad yang tidak berdiferensiasi. Jadi di sini diketahui 3 sumber seluler yang telah terdeteksi, yaitu sel mesenkim lokal, epitelselom, dan sel yang berasal dari tubulus mesonefrik. Nah, sel-sel mesonefrik dari tubulus mesonefrik yang berdegenerasi akan menginvasi jaringan yang telah diduga sebagai jaringan gonad. Dan sel ini merupakan sel utama yang berkontribusi pada gonad awal. Beberapa sel yang berkontribusi pada primordial gonad dapat berasal dari epitelselom dan juga dari mesenkim di bawahnya. Setelah proses proliferase epitelselom dan mesenkim, kemudian primordial gonad berkembang sebagai punggung bilateral. Nah, punggung bilateral ini akan berkembang di medial ke mesonefros dan menonjol ke dalam rongga selom, di mana mereka menjadi tertutup oleh epitelselom yang memanjang dari toraks ke daerah lumbal. Nah, setelah itu garis tepi dari punggung gonad akan mendahului kedatangan primordial sel germinal di daerah tersebut. Gonad yang tidak berdiferensiasi terdiri dari sel germinal primordial dan sel mesodermal. Sel-sel mesonefrik yang ada akan melakukan penginvasian dan sel mesonefrik tubulus akan membentuk suatu jaringan tubular yang disebut dengan sistem Reed, yang terdiri dari tali ekstragonad, tali penghubung, dan tali intragonad. Nah, pada tahap awal ini akan diketahui pembentukan yang paling utama, yaitu pembentukan tali seks di punggung genital gonad. Nah, nanti di sini ini punggung genital akan menjadi tempat pembentukan pengembangan tali seks di sini. Nah, bersamaan dengan itu masuknya primordial germ cell atau sel germinal primordial. Nah, tadi disebutkan bahwa bagian dari punggung genital itu mendahului primordial germ cell. Jadi ini termasuk bagian dari punggung genital yang nantinya membentuk tali seks. Nah, selain itu di bagian ini juga sudah diketahui mesonefric duct
atau ductus mesonephrikus. Dan juga adanya perkembangan para mesonephric ductus. Lalu masuk ke gambar B. Di gambar B ini nanti akan berkembang yang namanya tali penghubung antara ductus mesonephrikus dan tali seks. Dan di sini para mesonephric ductus juga sudah terbentuk. Lalu masuk ke gambar yang C. Gambar C ini merupakan penampakan ventral dari gonad yang sedang berkembang. Jadi nanti dari gambar B ini berkembang ke gambar C dan membentuk bentukan seperti ini. Nah, di tahap ini untuk perkembangan gonad dari perempuan atau laki-laki belum dapat dibedakan karena morfologisnya masih sama, tetapi dengan menggunakan teknik molekuler modern, jenis kelamin embrio dapat dikonfirmasi secara reliabel pada tahap perkembangan ini. Jadi bisanya cuma dengan teknik molekuler modern. Setelah mengenal sel germinal primordial dan juga pembentukan gonad yang tidak terdiferensiasi, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu diferensiasi dan pematangan testis. Di sini sudah terlihat tampilan ventral penampang melintang dari gonad testis. Pada genotip laki-laki, sel-sel mesonephrik di perifer sistem red intragonad berkembang menjadi korda, di mana sel-sel benih primordial menjadi tergabung. Jadi mesonephrik dan juga intragonad serta sel germinal primordial sudah tergabung. Nah, gabungan antara intragonad yang isinya tadi tali seks dan penghubung serta sel germinal primordial itu disebut dengan seminiferous cord atau tali seminiferous. Nah, seminiferous bergabung bersama mesonephrik terus berkembang dan membentuk bentukan seperti tapal kuda. Nah, tali seminiferous yang telah berbentuk seperti bentukan tapal kuda, ujungnya juga bergabung dengan sel mesonephrik di pusat gonad yang sedang berkembang. Lalu tali seminiferous menjadi berbelit-belit dan membentuk suatu bentukan tubuli contorti. Jadi di bentukan ini tali seminiferous dan juga mesonephrik sudah bergabung dan membentuk bentukan tubuli contorti. Nah, selama periode perkembangan ini, tali seminiferous dalam keadaan berstruktur padat. Pada penampang ini terlihat sekitar 15-20 lapisan perifer sel mesonephrik yang dikhususkan untuk menjadi sel Sertoli. Nah, ini dikhususkan membentuk sel Sertoli. Nah, sel-sel mesonephrik ini mengelilingi inti pusat hingga 4 sel germinal. Jadi, setelah dikhususkan untuk membentuk sel Sertoli, di dalamnya terdapat sel germinal yaitu merupakan prespermatogenia. Nah, adanya korda seminiferous yang mengelilingi inti akan memberi pengaruh kepada sel mesodermal
akan memberi pengaruh kepada sel mesodermal yang membuat berdiferensiasinya menjadi sel interstisial atau sel Leydig. Nah, di sini akibat pengaruh dari sel mesonefrik, sel mesodermal akan membentuk sel Leydig, yaitu interstitial cell. Ini bentukan interstitial cell. Nah, sel interstisial ini akan bertugas memproduksi testosteron. Selanjutnya, sel mesonefrik di pusat gonad, sel mesonefrik di pusat gonad yang berkembang akan membentuk suatu tubulus retestis. Jadi, ini nanti menjadi tubulus retestis. Perkembangannya pada sapi dan anjing interstitial cell yang memproduksi testosteron akan bertambah jumlahnya. Jadi jumlah sel Leydig ini akan terus bertambah pada hewan sapi dan anjing sampai hewan tersebut lahir. Nah, ketika lahir memungkinkan adanya pengurangan. Hal ini juga terjadi pada hewan kuda, yaitu sel interstisial pertamanya mengalami hipertrofi. Nah, ini berlangsung antara 110 hingga 220 hari kehamilan dan kemudian terjadi penurunan. Untuk tingkat tertinggi sekresi testosteron adalah dicapai ketika sel-sel interstisial paling banyak. Jadi ketika sel-sel interstisial ini diproduksi semakin banyak hingga hewan tersebut atau hewan-hewan yang memproduksi ini lahir, maka terjadi tingkat tertinggi dari sekresi testosteron. Dan disinilah nanti diferensiasi dan pematangan testis terus terjadi. Baik, di sini saya Oktaviani Sausna akan melanjutkan materi tentang diferensiasi dan maturasi ovari. Bentuk tali kelamin dapat dikenali di mana struktur sel-sel germinal menjadi bergabung. Nah, berikut ini merupakan gambar dari penampang melintang A dan tampilan ventral B dari diferensiasi ovarium dari gonad yang tidak berdiferensiasi, menunjukkan pembentukan folikel primordial dan tuba uterina. Nah, gambar C merupakan folikel primordial. Dapat kita lihat pada gambar A, yaitu ada developing sex cord atau mengembangkan tali kelamin. Terus terdapat gut atau usus. Lalu kemudian ada degenerating mesonephric tubule atau tubulus mesonephric yang mengalami degenerasi. Nah, yang ini merupakan saluran paramesonephric. Sedangkan pada gambar B itu ada degenerating mesonephric duct dan tubulus. Kemudian ada tuba uterina, ada primordial folikel atau folikel primordial yang kemudian diperbesar, terdapat oogonia dan folikular cell atau sel folikular. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat dua tabel. Tabel pertama merupakan tabel perkiraan waktu mulai dan penyelesaian mitosis oogenial pada hewan peliharaan. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh spesies. Yang pertama ada kucing, yaitu
Waktu mulai mitosis ogenial dimulai pada 32 hari kehamilan dan penyelesaiannya itu pada 37 hari setelah kelahiran. Ada ternak yaitu pada mulai mitosis ogenial pada 50 hari kehamilan dan penyelesaiannya itu pada 110 hari kehamilan. Yang berikutnya ada kuda, ada babi, ada domba yang bisa dilihat sendiri pada tabel. Untuk tabel kedua yaitu tabel perkiraan jumlah sel germinal di ovarium mengembangkan embrio atau janin sapi pada usia kehamilan yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa usia kehamilan yang berbeda-beda. Ada usia kehamilan di 50 hari itu jumlah sel germinal ovarinya adalah 16.000 dan selanjutnya bisa dilihat sendiri pada tabel. Oke, tabel yang ketiga ini merupakan tabel perkiraan jumlah sel germinal di ovarium anjing sejak lahir hingga usia 10 tahun. Nah, pada awal kelahiran jumlah sel germinal di ovarium anjing yaitu sebesar 700.000. Lalu kemudian di 1 tahunnya semakin berkurang, di 5 tahunnya berkurang, dan 10 tahun jumlah sel germinal di ovarium anjing adalah 500. Jadi dapat kita lihat bahwa jumlah sel germinal di ovarium anjing sejak lahir hingga usia 10 tahun itu mengalami pengurangan atau semakin sedikit. Yang berikutnya yaitu ada bentuk perkembangan gonad pada kuda. Selama perkembangan dalam rahim, permukaan ovarium yang tidak melekat menjadi cekung dan dari tempat inilah ovulasi terjadi. Cekungan disebut sebagai fosa ovulasi. Gonad janin kuda menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dari sekitar 110 sampai 220 hari kehamilan. Pembesaran gonad disebabkan oleh aksi chorion kuda, gonadotropin yang diproduksi oleh sel kap endometrium. Tingkat perkembangan gonad adalah maksimal pada saat aktivitas gonadotropin. Peningkatan ukuran gonad disebabkan karena kadar estrogen yang tinggi yang dihasilkan oleh plasenta. Oke, yang berikutnya adalah genital. Nah, A. Diferensiasi sistem saluran jantan pada mamalia. Berikut ini merupakan perkembangan duktus genital yang tidak berdiferensiasi sistem A ke dalam sistem saluran pria dan sistem saluran wanita. Nah, ini pada sistem saluran pria yang mesonephric duct dan paramesonephric duct itu di sini sudah membentuk ductus deferens, sedangkan pada saluran wanita itu membentuk uterus. Kemudian kloaka di sini berubah menjadi kandung kemih pada sel saluran pria dan sel saluran wanita. Nah, pada saluran pria terdapat paradidymis, sedangkan pada saluran wanita itu terdapat epopron. Epopron itu dibentuk dari sisa-sisa kranial dari tubulus mesonephric. Yang B yaitu diferensiasi sistem saluran betina pada mamalia. Berikut ini merupakan gambar anatomi akhir pengaturan saluran reproduksi pada mamalia terpilih. Luasnya fungsi duktus paramesonephric menentukan bentuk tubuh rahim dan sifat hubungannya dengan vaginanya. A. Saluran reproduksi hewan pengerat menunjukkan duplex uterus. B. Saluran reproduksi babi menunjukkan rahim bicornuata, dan C yaitu primata saluran reproduksi menunjukkan rahim sederhana. Dapat kita lihat perbedaan antara gambar A, B dengan B, yaitu pada gambar A, indung telurnya terdapat di atas, sedangkan pada gambar B terdapat di bawah. Kemudian untuk ini, tubuh rahimnya ini berada di atas pada gambar A dan B di bawah. Kemudian yang paling menonjol yang dapat kita lihat yaitu perbedaannya terdapat pada
horn of uterus atau tanduk rahim. Kalau ini berbentuk seperti tanduk, kalau ini uterusnya langsung uterus. Kemudian pada gambar B itu terdapat uterine body atau tubuh rahim. Sedangkan pada gambar A tidak terdapat tubuh rahim. Kemudian untuk cervix, vagina, external uteral orifice, dan vestibule pada gambar A dan gambar B itu memiliki keduanya. Jadi, sebenarnya pada hewan peliharaan, rahim yang terdiri dari 2 tanduk dan 1 tubuh disebut sebagai rahim bicornuata. Sedangkan pada primata, termasuk manusia, usia ekstensif dari ductus paramesonefrik terjadi dengan atrofi terkait di sepanjang garis fungsi media, menghasilkan pembentukan korpus uteri besar yang disebut uteri simplex. Nah ini, pada gambar C itu primata saluran reproduksi, menunjukkan rahim yang sederhana karena ini hanya terdapat uterine body atau tubuh rahim dan terlihat tampak jelas. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tahap berurutan dalam perkembangan vagina. Gambar A, B, dan C. Yang A ini, awalnya ini kita lihat terdapat tanduk rahim. Nah, pada gambar B juga masih terdapat tanduk rahim, tetapi pada gambar A ini masih rahimnya sedang berkembang, sedangkan pada gambar B sudah berkembang dan menjadi uterus. Kemudian vagina plate-nya itu tetap ada. Lalu ini urogenital sinusnya di gambar B itu sudah tidak ada. Dan pada gambar A, kandung kemihnya itu masih besar, sedangkan pada gambar B sudah mulai mengecil kandung kemihnya, mulai terbentuk. Nah, pada gambar C, uterus ini berubah menjadi body of uterus atau tubuh rahim. Kemudian terbentuk cervix. Nah, di sini kan pada gambar B belum terbentuk cervix. Pada gambar C ini sudah terbentuk cervix. Lalu vagina plate yang tadinya ini berubah menjadi vagina dan ini selaput darah. Kemudian juga sudah terbentuk vestibule. Dan yang paling terlihat jelas yaitu ini. Kandung kemihnya sudah terbentuk sempurna. Saya Hamidah Semrotusania akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu formasi genital fold. Pada sistem urogenital yang berkembang secara retroperitoneal, itu akan menonjol ke dalam rongga peritoneum. Dengan degenerasi mesonefros, gonad dan saluran genital terspensi oleh lipatan tipis yang disebut dengan peritoneum. Bagian caudal ductus genitalia itu akan bertemu dan menyatu di garis tengah sehingga akan membentuk lipatan genital. Pada betina, lembaran peritoneum yang luas ini disebut sebagai ligamen luas rahim dan terdiri dari 3 segmen. Yang pertama yaitu mesovarium. Mesovarium itu yang menahan ovarium, lalu mesosalping yang menahan uterus tuba, dan mesometrium yang menahan uterus. Pada jantan atau pria, bagian lipatan kelamin yang menggantung testis disebut mesorsium, dan yang menahan ductus deferens itu mesoductus deferens.
Selanjutnya yaitu ini. Ini merupakan gambar dari pembentukan lipatan genital atau ini merupakan formasi dari genital fold pada embrio wanita. Ini tadi kan bagian caudal tubus genitalia bertemu dan menyatu di garis tengah. Ini nanti akan menyatu di tengah dan ini nanti akan membentuk genital fold. Garis melintang ini akan membentuk genital fold. Lalu selanjutnya yaitu pembentukan eksternal genitalia. Jadi, alat kelamin luar atau biasa disebut dengan genital eksterna pada masa embrional itu terbentuk dari calon saluran reproduksi yang berjalan ke bagian kaudal. Dari sinus urogenitalis terdapat pembengkakan yang disebut sebagai genital swelling yang pada perkembangan berikutnya akan menjadi genital tubercle dan pada bagian akhir membentuk lipatan genital. Genital eksterna pada hewan betina dalam perkembangannya embrionalnya itu sama dengan hewan jantan. Hanya terdapat perbedaan yaitu pada genital tubercle akan berkembang menjadi klitoris, genital fold akan menjadi labia minora, dan genital swelling akan menjadi labia mayora. Sedangkan selaput hymen atau selamut darah itu tumbuh dan berkembang dari hasil invaginasi dinding dorsal sinus. Ini prosesnya yaitu ini. Organ genital eksterna selama tidak berdiferensiasi itu sel mesenchymal primitif beruntun bermigrasi ke daerah kloaka membran. Selanjutnya pada minggu ke-8 lipatan kloaka itu akan menyatu di bagian perut dan membentuk alat kelamin tubercle atau genital eksterna. Setelah itu, lipatan kloaka setelah menyatu akan membentuk membran kloaka akan dibagi menjadi dua, yaitu menjadi anal dan urogenital selaput. Atau dibagi menjadi dua lipatan, yaitu lipatan anus dan lipatan uretra. Setelah itu, membran anal dan urogenital selanjutnya itu akan rusak, yang memungkinkan komunikasi ala rektum dan sinus urogenital dan bagian luar. Sel-sel endodermal dari sinus urogenital akan berkembang dan tumbuh menjadi mesoderm dari tuberculum genital tadi, sehingga membentuk lempeng uretra. Lipatan kloaka juga dibagi menjadi lipatan anal di bagian punggung dan urogenitalia lipatan secara ventral. Proliferasi mesoderm lateral ke setiap lipatan urogenital membentuk elevasi yang disebut pembengkakan genital atau juga disebut dengan penebalan genital. Jadi kedua sisi lipatan uretra tadi akan menebal atau membengkak. Yang jantan atau pria itu akan membentuk skrotum dan yang betina atau wanita itu akan membentuk labia mayora. Ini merupakan gambar perkembangan genitalia eksterna pria dan wanita. Yang A ini merupakan tahap tidak terdiferensiasi. Jadi ini masih belum terdiferensiasi. Bentuknya begini. Lalu pada minggu ke-8 itu akan membentuk dua lipatan tadi. Itu kloaka akan dibagi menjadi dua. Ini kloaka dibagi menjadi dua. Ini yang BC merupakan tahapan berurutan dalam perkembangan genital eksternal laki-laki dan yang DE merupakan perempuan. Ini ada dua, ada lipatan anal atau anus dan juga yang satu tadi yaitu genital selaput. Ini urogenital selaput atau disebut dengan lipatan uretra. Lalu lipatan uretra tadi akan membengkak atau menebal. Yang pria tadi akan membentuk
skrotum, dan yang betina atau wanita akan membentuk labia mayora juga labia minora. Juga akan terdapat klitoris. Klitoris ini akan berkembang atau muncul sekitar minggu ke-5. Dan awalnya klitoris ini merupakan struktur bilateral yang berasal dari mesoderm. Pada embrio kucing, tuberkulum genital itu tidak memanjang secara ventrokranial dan akibatnya penis kucing mempertahankan orientasi embrioniknya dengan puncaknya menuju ke kaudal. Pada domba jantan dan kambing jantan, uretra membentuk pemanjangan, prosesus uretra yang memanjang melewati ujung penis. Pada karnivora, jaringan mesenkem di ujung kranial korpus penis cavernosum menjadi mengeras membentuk penis atau tulang penis atau baculum. Korpus cavernosum penis, tunica albuginea, dan penis corpus spongiosum itu berasal dari mesenkim tuberculum genital. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi diferensiasi seksual pada mamalia. Jadi pada mamalia itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diferensiasi seksual. Tidak hanya pada mamalia, pada amfibi dan ikan, jenis kelamin itu bisa ditentukan secara definitif oleh sejumlah lingkungan faktor, termasuk suhu dan cahaya. Meskipun diferensiasi gonad pada mamalia sangat ditentukan oleh genotip zigot, berbagai faktor pengubah dapat mempengaruhi diferensiasi gonad. Pada gilirannya, diferensiasi sistem saluran dan eksternal genitalia secara substansial ditentukan oleh rumen gonad. Banyak kelainan dalam perkembangan seksual dapat dikaitkan dengan genotip zigot dan dampak dari beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan gonad dan genitalia eksternal. Selama perkembangan embrio, gonad akan berkembang menjadi gonad bipotensial terlebih dahulu. Apabila terjadi kelainan, itu akan mengakibatkan kelainan perkembangan seks atau yang disebut dengan Disorders of Sex Development atau DSD. Perkenalkan, nama saya Bagas Ramadian dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya yang telah berpresentasi. Untuk materi pertama yang akan saya presentasikan ialah penentuan jenis kelamin. Gen SRY menentukan perkembangan testis dan gen lain seperti SOX9 dan SF1. Dianggap penting untuk spermatogenesis normal karena gen SOX9 dan SF1 jika dihapus maka akan menyebabkan infertilisasi. Untuk perkembangan ovarium, gen DAX1 dan WNT4 memainkan peran yang sangat sentral. Yang kedua, aspek molekular gonadogenesis. Menurut studi gen knockout, sejumlah gen yang penting untuk perkembangan gonad yang tidak berdiferensiasi telah diidentifikasi. Tikus yang tidak memiliki salian fungsional lim, SF1, WT1, EMX2, dan LHX9 tidak memiliki gonad sama sekali. Dengan perkembangan gonad yang tidak berdiferensiasi menjadi testis, berbagai faktor terlarut dikodekan oleh gen penentu jenis kelamin, termasuk SRY, SOX9, dan SF1 yang mendorong perkembangan sel Sertoli dan sel Leydig. Sel Sertoli mensekresi hormon penghambat paramesonefrik dan sel Leydig mensekresi testosteron. Gen SF1 dan SOX9 keduanya mengatur gen tambahan yang penting untuk penentuan jenis kelamin pria. Perkembangan gonad yang belum berdiferensiasi menjadi ovarium secara langsung dipengaruhi oleh DAX1 dan WNT4. DAX1 telah terbukti menghambat aktivasi transkripsi oleh SF1 dari gen spesifik pria melalui perekrutan nuklear korepresor. Anggota keluarga reseptor hormon inti DAX1 yang terletak di lengan pendek kromosom X
bekerja dengan menurunkan aktivitas SRY, SF1, dan SOX9, sehingga menghambat diferensiasi sel Sertoli dan sel Leydig. Faktor pertumbuhan WNT4 berkontribusi pada diferensiasi ovarium dan perkembangan ductus paramesonefrik. Penelitian telah menunjukkan bahwa duplikasi baik DAX1 dan atau WNT4 telah dikaitkan dengan pembalikan jenis kelamin XY yang menunjukkan bahwa efek penghambatan DAX1 pada gen yang bergantung pada SF1 dapat mengesampingkan efek SRY dengan cara tergantung pada dosis. Untuk yang ketiga, pengaruh hormon pada perkembangan saluran genital dan genitalia eksterna. Perkembangan sistem saluran genital pria dan genitalia eksterna berada di bawah pengaruh hormon yang diproduksi oleh testis yang sedang berkembang. Testis janin mengeluarkan dua hormon, yaitu hormon testosteron dan hormon penghambat paramesonefrik atau hormon anti-Mullerian. Hormon testosteron diproduksi oleh sel Leydig yang menginduksi diferensiasi pasangan sistem ductus pria, epididymis, ductus deferens, dan vesicula seminalis. Ketika bekerja pada 5-alfa reduktase, testosteron diubah menjadi dihidrotestosteron yang menginduksi diferensiasi genitalia eksternal pria. Hormon penghambat paramesonefrik yang disekresikan oleh sel Sertoli menghambat perkembangan ductus paramesonefrik dan menginduksi regresi struktur sel Sertoli. Yang terakhir, hubungan diferensiasi seksual dengan fungsi otak dan pubertas. Pada wanita di bawah pengaruh estrogen, ductus paramesonefrik berkembang dan berdiferensiasi di hipotalamus. Di otak, ductus paramesonefrik diubah oleh aromatrase menjadi ostradiol yang menghapus pola siklus pasca pubertas, pelepasan hormon luteinizing. Ini ialah bagan lengkap untuk materi penentuan jenis materi sebelumnya yang telah saya presentasikan. Yang pertama, untuk penentuan jenis sel kelamin pria, gen SRY gen SRY, SOX9 dan SF1 tidak mengaruhi gonad yang tidak berdiferensiasi. Kemudian pada gen genotip wanita, WNT4, DAX1 inhibits SF1 dan SOX9. Pada gonad yang tidak berdiferensiasi, primordial germ cells, precursors of cells supporting germ cells, steroidogenic precursors sangat mempengaruhi gonad yang tidak berdiferensiasi. Primordial germ cells berperan dalam perkembangan testis dengan membentuk prespermatogonia. Prespermatogonia akan membentuk spermatozoa. Untuk precursors of cells supporting germs akan membentuk sel Sertoli. Sel Sertoli dibantu oleh hormon penghambat paramesonefrik menyebabkan regresi dan membentuk paramesonefrik duct atau ductus paramesonefrik. Untuk steroidogenic precursors ini membentuk interstitial cells yang menghasilkan testosteron. Testosteron dibantu oleh enzim 5A reduktase membentuk dihidrotestosteron yang berfungsi untuk perkembangan genitalia eksternal pria. Testosteron juga membantu perkembangan pada mesonefrik duct atau ductus mesonefrik yang
berkembang menjadi epididymis, ductus deferens, dan seminalis vesicle. Untuk perkembangan pada sel kelamin wanita, primordial germ cells mempengaruhi perkembangan ovarium dengan membentuk oocytes, dan oocytes tersebut berubah menjadi ova saat pubertas. Untuk precursors of cell supporting germ cells membentuk follicular cells, kemudian follicular cells menghasilkan aromatase. Untuk steroidogenic precursors membentuk sel tekal menghasilkan androgens dan aromatase bergabung dan menghasilkan oestrogens. Oestrogens ini berfungsi untuk perkembangan paramesonefrik ductus paramesonefrik. Kemudian ductus paramesonefrik ini berkembang menjadi uterine tubes, uterus, cranial portion of vagina. Estrogen ini juga bantu perkembangan untuk genitalia eksternal wanita. Sekian presentasi dari saya alihkan ke materi lain. Langsung saja saya akan menerangkan tentang anomali perkembangan seksual. Anomali ini dapat terjadi pada tingkat kromosom selama diferensiasi gonad atau pada tahap diferensiasi sistem saluran genitalia eksterna. Manifestasi seksualitas dapat dievaluasi pada beberapa tingkatan, yaitu genotipik, gonad, fenotipik, dan perilaku. Individu dengan populasi sel yang berasal dari 2 atau lebih zigot yang terpisah disebut sebagai chimera. Istilah mosaik digunakan untuk menggambarkan individu dengan 2 atau lebih populasi sel dengan karotip berbeda yang berasal dari satu zigot melalui perubahan mutasi. Seorang individu dengan gonad dari kedua jenis kelamin, baik sebagai ovarium dan testis yang terpisah atau sebagai ovotestis gabungan, disebut hermafrodit. Pseudohermafroditisme pada wanita disebabkan oleh hormon androgenik yang mencapai janin selama tahap perkembangan yang tidak berdiferensiasi. Pseudohermafroditisme jantan adalah salah satu bentuk interseks yang paling umum ditemukan pada hewan peliharaan. Anomali ini dapat terjadi akibat diferensiasi atau penurunan sekresi salah satu atau kedua hormon yang diproduksi oleh testis janin atau dari ketidakpekaan sel target terhadap hormon ini. Sindrom Turner atau XO yang disebabkan oleh non-disjungsi menghasilkan fenotip wanita dengan ovarium hipoplastik. Rahimnya kecil dan genitalia eksterna kurang berkembang. Pubertasnya juga tertunda dan perawakan kecil. Sebagai ciri-ciri sindrom ini dikenal baik pada manusia, telah diamati pada kuda, babi, anjing, dan kucing. Sindrom Frey-Martin adalah bentuk interseksualitas yang terjadi terutama pada sapi. Frey-Martin adalah betina genotip yang lahir kembar dari anak sapi jantan. Peristiwa turunnya testis, migrasi ovarium, dan cryptorchidism. Migrasi gonad jantan dari lokasi perkembangan intraabdominal ke lokasi subkutan ekstraabdominal, biasanya di daerah inguinal, disebut sebagai penurunan testis. Namun, pada sebagian besar mamalia, testis bermigrasi ke lokasi ekstraabdominal, tetapi bahkan pada
beberapa mamalia dapat ditarik sementara ke dalam rongga perut sebagai akibat dari merasakan bahaya. Pada hewan-hewan di mana testis turun ke lokasi ekstraabdomen, suhu 2-4 derajat Celcius di bawah suhu inti tubuh diperlukan untuk spermatogenesis normal. Jadi, gambar di sini menerangkan tentang tahapan penurunan testis sapi dari posisi dorsal di rongga peritoneum A ke posisi ventral B dan posisi akhirnya di skrotum C. Saat testis mendekati cincin inguinalis, ekor epidimis memasuki kanalis inguinalis. Pembesaran gubernaculum sebagian disebabkan oleh pembelahan sel, tetapi terutama karena peningkatan cairan interseluler. Setelah testis memasuki kanalis inguinalis, kontraksi cincin inguinalis interna bersama dengan kontraksi otot perut oblikus mendorong testis sepanjang kanalis dan melalui cincin inguinalis eksterna. Perjalanan testis melalui kanal berlangsung cepat pada sapi dan babi, tetapi lambat pada kuda. Saat testis meninggalkan kanalis, gubernaculum mengalami regresi, memfasilitasi penurunan testis ke dalam skrotum. Penurunan ukuran gubernakular ini terutama disebabkan oleh penurunan mendadak kandungan cairan antar sel gubernaculum. Penurunan inguinoskrotum dilaporkan bergantung pada androgen. Gambar di bawah menunjukkan posisi testis dalam skrotum dan perlekatan ketiga ligamen yang terbentuk dari gubernaculum. Nah, setelah testis turun melalui kanalis inguinalis, testis bermigrasi ke posisi selain skrotum, seperti disebut testis ektopik. Migrasi ovarium pada wanita. Beberapa migrasi ovarium intraabdominal terjadi pada spesies tertentu. Pada anjing dan kucing, ovarium menempati posisi di daerah sublumbal kaudal ke ginjal. Ovarium kuda bermigrasi ke lokasi tengah-tengah antara ginjal dan pintu atas panggul. Pada sapi dan babi, migrasi lebih jelas dan ovarium menempati posisi pintu atas panggul. Perkembangan kelenjar susu sapi. Biasanya perkembangan kelenjar susu ini dipertimbangkan dalam 2 tahap, diferensiasi prakelahiran dan perkembangan pasca kelahiran. Pada embrio sapi, sekitar 30 hari kehamilan, garis susu memanjang dari tunas kaki ke depan tunas kaki belakang. Perubahan yang terjadi pada epidermis selama perkembangan garis susu diinduksi oleh mesoderm yang mendasarinya. Bagian dari garis mammae caudal ke umbilicus menandai area di mana perkembangan kelenjar susu di masa depan terjadi. 2 penebalan epidermis yang berbeda, puncak payudara terbentuk pada setiap garis payudara dan awalnya tampak lentikular pada penampang. Gambar tersebut menjelaskan tentang tahapan berurutan dalam pembentukan kelenjar susu sapi. Pada gambar A, penampang melintang melalui puncak payudara. Pada gambar B, penampang melintang melalui kuncup mammae saat primordium puting terbentuk. Gambar C dan D, pembentukan tunas primer. Gambar E, kanalisasi tunas primer dan pembentukan sinus kelenjar. Pada gambar F, terdapat pembentukan tunas sekunder dari kelenjar sinus. Yang gambar G, kanalisasi kecambah sekunder. Anomali dalam perkembangan kelenjar susu sapi. Politelia, suatu kondisi di mana puting tambahan kecil berkembang sebagai akibat dari perkembangan tunas susu tambahan. Kadang-kadang terjadi pada sapi perah. Puting aksesori ini disebut sebagai puting susu supernumerari. Biasanya terletak di bagian kaudal dan dorsal dari puting normal.
Perkembangan kelenjar susu pada hewan domestik seperti domba dan kambing. Perkembangan kelenjar susu ini pada domba dan kambing serupa dengan pada sapi. Namun, pada domba dan kambing tidak seperti sapi, hanya satu kelenjar yang berkembang pada setiap garis susu, dan dengan demikian ambing terdiri dari dua kelenjar susu, masing-masing dengan satu saluran papiler. Gambar ini merupakan perkembangan kelenjar susu sapi setelah melahirkan. Pada gambar A, proliferasi sistem ductus lactiferus dan pembentukan aparatus suspensori kelenjar susu. Yang gambar B, pembentukan sistem sekretori alveolar. Dari setiap tunas primer, folikel rambut dan kelenjar sebasea berkembang yang berhubungan dengan ductus papiler. Garis payudara babi memanjang dari dada ke daerah inguinal, hingga 7 tunas susu berkembang di setiap baris, sehingga menimbulkan 14 kelenjar susu. Biasanya 2 kelenjar berkembang di daerah toraks, 3 di daerah perut, dan 2 di daerah inguinal setiap sisi. Pada puting kuda betina terdiri dari 2 kelenjar susu yang terletak di daerah inguinal. Perkembangan kelenjar pada kuda betina mengikuti pola yang mirip dengan ruminansia. Namun tidak seperti ruminansia, 2 kecambah primer biasanya berkembang dari setiap tunas susu pada kuda. Pada Bitches dan Queens, garis payudara pada Bitches membentang dari dada ke daerah inguinal. Pada Bitches, 2 kelenjar toraks, 2 kelenjar perut, dan 1 kelenjar inguinal berkembang di setiap sisi. Ratu biasanya memiliki 4 kelenjar susu di setiap sisi. Pada betina, 8-14 tunas primer muncul dari setiap kuncup susu. Masing-masing menghasilkan jumlah ductus papiler yang sesuai per puting. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian video presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.